Uji ko ini ada apa ini aku tak ngerti juga apa ini ya. Pokoknya ada di pucuk kasur ini macam ini berantakan. Kebuka kasur tu ada lagi. Sudah kita baik. Bungkus. Nah, dia yang bungkus aku tidak. Aku tidak pegang sama sekali kan. Lah berakal pada waktu itu. Umur baru sekitar ya 11 tahun. Baru 11 tahun pada waktu itu. Akalku lah jalan itu. Tak lama sebentar lagi datang nyonya itu dengan belando. Nendang pintu lah nak lepas pintu. Marah dia. Kau pendom. Siapa yang rumbai? Nabi juga, kenapa kau nak marah-marah ini? Nabi juga, kenapa kau nak marah-marah ini? Nah itu tak boleh marah-marah. Ya. Nah, itu rahasianya. Dah, manajer marah. Jangan, ada apa kau? Aku hilang ini. Ya kalau hilang ada ya barangnya. Jangan kau duduk-duduk aku ini. Aku lagi tanya. Oh ya Allah. Sedih ya? Bukan tu. Kalau aku esok tak boleh marah aku. Ya. Nah, itu rahasianya. Yang diambil ya jadinya. Dah. Oh dia terima kasih. Oh balik dulu pergi. Balik lagi datang tunjukkan duit dolar. Tak terima. Weh jangan ambil tak. Tak, aku tidak. Nah jadi akhirnya tambah diangkat tak jadi rumbul lagi jadi apa tu beri bendahara. Oh. Bendahara langsung diangkat jadi bendahara. Jujur aku di rumbul. Nah berlalu seminggu bendahara anaknya dia anak betino. Aku masih ingat namanya Sena. Mentang-mentang aku di situ tiap hari dia datang. Nak dipadu ke bapak ini dengan anak. Berlari pula ke Lahat. Oh ya Allah. Tu dak cerita je. Lah di Lahat lah melok pula tukang bangunan. Lah boleh hal pula. Jadi jago bangunan itu kapan malam-malam datang macodet yang dari pagar alam itu. Macodet. Nak ngerampok semen, nak ngerampok besi. Atau ke siapa melawan tidak, dia melawan. Aku takut kecil kan. Gue cukup mbailah kau. Dia ngomong, kau ni pakai tak ada nak marah-marah. Itu apa nak kemarah kau lagi kecil kau langsung besar. 4 orang 5 tu. Kau kat mati jadi cecak bahaya je. Pakai nawar ke kopi ya. Minumlah kopi je. Dia bertanya, ini. Ngapa kau tu di sini? Yo, macodet tadi. Kau tahu tak di sini bahaya. Sebab kami ni lah yang tukang ngerampok di barang. Aku tak tahu kau tukang rampok. Itu pertanyaan. Aku tahu kau ni baik-baik je. Kau tak tahu je kalau aku angkat, aku batai ke pagar alam. Nak kau rampok, aku tak tahu je. Aku kira kau disuruhan bos aku je. Itulah bu. Jadi orang rampok tu jangan katakan rampok. Orang maling tu jangan katakan maling dia bu. Aku tak tahu, aku kira disuruhan bos bawa barang ini. Pacaknya. Udah dia tak ada lawan, apa lawan lah. Ya. Langsung dia ngomong dengan kawannya 4 penati tu. Turun ke galau je, dia ini jema baik ini. Dia berjelok ini. Malu kita. Ya kita, dia kata jema baik je. Nah, tak kati orang kata kita jahat tu dah galak. Jadi kalau dia kata orang tu jahat, marah tu lah. Kalau kata dia baik, ketawa walaupun dia jahat. Itu ilmunya bu. Balik. Sama sekali. Nah. Supaya kabar tu tahu aku inilah macodet. Jadi nak mana tu juga. Aku nak ngerampok orang sebelah sana. Kabar dia biar saja. Oh je aku. Sudah aku. Tapi dia kata ke dia masih nak ikut. Ni kau. Oh ngakak ibu. Saking serakah orang merampok. Pasir lagi diangkat. Pasir mungkin. Ya Allah. Tak kati apa-apa, pasir dia angkat. Itu kami perampok. Tak jirok lagi. Tak bersisau ya? Apa lagi juru karung angkat. Itu orang rampok itu. Kalau maling lain. Oh, bumi ini cara ngerampok ni ya. Kita pergi. Saat pagi ribut. Nah, Mas Agus, namanya Mas Agus Amin. Ki Agus Muhammad Amin. Untuk Palembang juga. Jadi kontraktor aku itu. Yang dirampok itu? Ya, yang waktu ke jogil kepala. Kok berani kau? Untuk tidak ganti berani. Sudah terbalik je. Uji kau suruh kau. Udah mati uji itu perampok itu. Akhirnya tak boleh lagi duduk situ. Dia ajaknya ke rumah. Ada pula anaknya pula. Nak dipadu. Berlari lagi ke pagar alam.
Itu panjang cerita. Pagar alam lah jadi belok wong Jawa. Melong Berjual Jawa, jadi wong Jawa pula. lemari-lemari kayu itu. Nah. Aku tukang catnya, tukang lemari di pagar alam itu. Nah, gua tak tahu, bapak pun punya pabrik kayu. Gua tak tahu. Aku tidak ngomong, tapi masih bersih, pakaian itu bersih. Nah, itulah ceritanya. Nah, so, dari situ pagar alam, nah sampai di pagar alam, Kujigau pada waktu itu tahun 60-an, 60 apa 61, sayur di Betibun. Iya. Tidak laku. Mulai dari Tanjung Tebet, dari mana itu? Apa itu Lintang, Pak Lawang itu sama sekali. Busuk-busuk. Sedangkan lebaran di sini sayur perlu. Sampai cabai itu Rp100 pada waktu dak katik jualan. Sayur busuk-busuk. Jadi orang sini ribut sayur dak katik segala dak katik dak galak dia. Pada itu aku berpikir, nah ya Allah ya Tuhanku, itu tahun 61. Dah tahun 57, tahun 57. Aku masih bujang. 55. Kalau aku esok kaget aku berduit, aku akan beli mobil truk. Itu ceritanya. Akan kuangkut sayur-sayur ibu-ibu ini dari pagar alam itu. Maka terkenal nama perusahaan Sentosa Jaya. Sentosa Jaya. Jadi mobil aku tuh asal sikot mobil jadi limo truk. Ngangkut sayur. Di bawah kopi di pucuk sayur. Ibu-ibu di pucuk itu belok. Ibu-ibu. Ayo, banyak tahu di Palembang itu apa dusun Sungai Juaji itu tahu kan aku itu. Lubuk Buntak itu, baru Pinang tahu kalau itu. Nama Cik Lim, aku di sana Cik Lim. Dah mulai dikenal dong. Sini enggak papa, enggak kayu. Itu sudah tahun 67. Dan aku sudah ada pindah di Sungai Tawar itu. Nah, saya sudah mulai ngangkat. Kata ibu tadi mulai dari mana? Ya mulai dari situ. Nah, jadi kayu dulu. Sudah itu aku balik ke Palembang. Dijemput oleh uak aku sama kakak aku. Mak aku tuh sudah 2 tahun tak ada makan. Oleh? Mbi aku tuh duduk dan tak makan. Tinggal kulit dan tulang baik lagi. Kalau kau dah tak balik, berarti kau merasa. Kita masih bujang gitu. Jadi akhirnya balik aku. Kerja mak aku sudah tak kata suara lagi. Aku sujud minta maaf. Nah, kau tak boleh ke mana-mana lagi. Okey lah, aku tak boleh ke mana-mana lagi. Putus hubungan. Dengan rantau-rantaunya habis. Dusun-dusunnya habis. Jadi mulai kau pilih. Nak pabrik, apa nak dagang hasil bumi, apa nak dagang ini, manisan. Kata apa itu. Aku pilih pabrik. Usaha kayu. Nah, itu kayu itu sudah lama. Jadi dari tahun 54 mulai belajar dagang kelontongan. Kelontongan lebih lantas lagi. Jadi waktu dagang kelontongan sebelum aku buka pabrik. Kelontongan ini Bu selalu berebut tempat lapaknya. Ya terutama di Kayagung, kedua di Tanjung Lubuk. Uang serapek itu kapan turun ke barang diangkat di kawai berlari. Dari mobil itu. Aku jadi tenteng. Tanjung Lubuk pagi sore itu tahu. Pagi sore Sari Bunur. Kawan aku dagang kalangan itu. Nama Jailili si Amran itu tahu kalau budak-budak. Dia ngakui. Dia ni orang hebat itu. Nah, jadi politik aku di situ. Kata ibu tadi ni ada hubungan mana lagi muda dulu. Aku cakap ujung. Masih ketinggoan. Jadi ku akali. Aku dipakaikan naik. Atau misal aku. Kau cari cewek yang jelek. Jangan yang bagus. Kamu kat lima yang jelek. Rugi kita dah. Pakai yang bagus itu banyak rasa. Kau cari yang jelek. Jadi sudah. Kata kau galak pacaran kakak aku galak-galak bau. Wong seri nanti kaya aku segala kalah tu galak. Sudah. Mulai orang tua senang. Punya mantu kata ke orang kayu. Orang Padang. Aku orang Padang saja. Melok nama orang Padang. Tak balik-balik. Dah. Dah dia lapak aku buat kerja aku. Jadi barang aku cakap aman lah. Jadi orang Padang angkat aku jadi ketua. Tiko barang dia aman. Tak katik lagi orang balik. Di Kayagung itulah di Tanjung Lubuk apa lagi. Yang Sungai Waras itu apal kalau aku ni. Tanya lah situ. Sampai sekarang orang Padang takut dengan aku. Ini hebat dah. Jadi aku dah ada cewek. Jadi cewek itu dah pacak barak. Aku dah nunggu sini. Adik aku belah sana. Dia para adik aku.
Segala cewek-cewek beli kalau di tempat kami. Marah cewek. Kenapa cewek jahat itu tak make cewek aku? Jadi laku aku ini. Ada kata lagi politik lain. Cuma itu. Sudah akhirnya mimpin pabrik. Cuma 2 tahun pabrik. Nah Mimpin pabrik itulah. Umur berapa Aku tahun? mulai jadi pemimpin. Jadi waktu itu aku masih bujang. Pegawai aku tua-tua galau. Ada yai, ada uak, ada mamang lah. Ada misan, kakak misan. Aku ngomong sama orang tua aku, bawa mana nak memimpinnya dengan orang tua-tua ini. Aku ini masih muda aja. Aku tidak. Kalau kau galak. Kita buat perjanjian. Perjanjian jam 7 pagi aku adalah pemimpin. Jam 5 sore adalah cucu, keponakan, adik, tak apa-apa. Kalau apa tidak, ya bah. Kalau tak galak, kamu tak boleh masuk pabrik. Galak nakal. Aku lah jadi pemimpin. Umur 20 tahun. Hah? Umur berapa tadi? Jadi pemimpin itu? Umur 12 tahun. 12 tahun? 13 tahun. 13 tahun? 13 tahun. 13 Percaya tahun. wong Nah, itu jadi dengan Pak Haji? umur 14 tahun, maju bapak itu. Bapak ini maju. Jadi akhirnya 15 tahun mulai ngisi kanepu. Asian Games itu aku ngisi Asian juga. Games, yo. Asian 62. Games. Tahun 62. 56 kalau tidak salah. 56, 57 pada waktu itu. Yang Asian Games-nya 62 Pak Haji? HI itu masih bukit dong. Iya, Belum ada itu. Kami hantarkan HI itu sampai ke lantai 4. Kayu dari dusun. Aku lagi bujang. Nah, jadilah berebut. Jadi sampai aku dijual saham cuma-cuma pabrik. Termasuk Ibu Haji ini. Nyerah ke pabrik bapaknya. Kau pimpinlah. Ada uaknya beli aku saham kosong. Pimpinlah pabrik. Jadilah namanya. Akhirnya aku buat pabrik. Itu lagi bujang ada pabrik itu. Namanya Sentosa Jaya. Sentosa Jaya. Nah itu. Akhirnya Sentosa dan Jaya. Jayanya tuh. Nah mulai itu lagi bujang gitu. Nah, jadi Ibu Haji ini. Ini cerita Ibu Haji nasib ya. Aku tak galak. Dengan siapapun aku tak galak. Cewek tu ya, bukannya tak galak apa. Lama saya tengok cewek banyak. Di Kayagung cantik-cantik. Apalagi yang di daerah Gunung Batu, Tanjung Batu. Bukan cantik bu. Aku bering tu. Ada cantik. Jadi dah. Tak kelahiran lagi. Nah situlah. Aku tak boleh bergerak lagi. Kata mak bapak aku, kau tak boleh ke mana-mana. Laju dibuat perjanjian. Sebab aku pernah ke pagar alam. Waktu itu mandi di tempat, tidak tidur di rumah. Apa namanya, taruhlah dia nak anggap aku jadi laki. Kayuku jelek-jelek tu dia belinya mahal bu. Oleh bapaknya. Minta supaya dia tu berduit. Rubuh sudah tu. Nah, dah. Aku tak tahu dia ni kepengen nak jadi bini aku kan. Tak perlu tahu. Banyak yang itu. Jadi sekali hari ketahuan oleh mak dengan nenek aku tak boleh ke mana-mana lagi. Aku harus kahwin ke. Kahwinlah sama Ibu Haji. Kahwin sama Ibu Haji. Tahun 58. Umurku 20 tahun. Jadi kahwin. Akhirnya ini. Aku sudah punya pabrik. Sudah pabrik dewek itu. Dan pabrik lain-lain banyak. Aku yang masar kayaknya. Jadi ketop itu bukan baru. Dari dulu bu. Nah Pak Haji. Jadi ya. Dengan Pak Haji ini kan, maaf nih ya sebelumnya. Pak Haji ini kan manusia langka. Kira-kira macam itu. Manusia langka. Karena seperti ini Pecak Midas. Pak Haji mungkin tahu Midas, ada kisah di Yunani zaman dulu. Ya. Apa yang dipegang jadi emas. Oh ya, itulah. Iya kan? Banyak orang ngomong itu. Ya, banyak orang ngomong macam itu ya. Apa yang dipegang jadi emas. Dan sekarang Pak Haji berbisnis itu bayangkanlah dari umur 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun Akui, bener ya? iya. Dari 6 tahun itu sudah punya naluri bisnis. Ya. Sekarang umur Pak Haji 84 tahun. Ya. 84. Dan yang kita udah banyak, sebenarnya orang banyak tahu bahwa Pak Haji ini kedermawanannya luar biasa. Ya, tetapi tidak banyak yang di-sharekan. Apa maksudnya tuh tidak banyak yang. Jadi orbit aku tak galak ngomong. Nah, ngapo Pak Haji? Hah? Ngapo? Tak tahu itulah sifat aku kok. Itu masih panjang ini bu ceritanya nih. Masih panjang ya? Jadi cerita tadi kalau batas pabrik kayu nyerah ke galau bu.
Iraga galau. Nak minta jadi bantu juga Jadi lu. mantu, Termasuk ya? Ibu Haji tu bapaknya tu. Kurang ajar. Iya. Pak Haji belagak soalnya kan. Hah? Cakep. Tak tahu. Pokoknya yang pacak berdagang, ya aku itulah. Iya. Waktu itu kan. Nah, sampai uji nyai aku, kalau kau berbini orang lain, dari orang kami lah ya, orang Palembang ya, kau kesumpai seumur hidup kau tak berkat. Nah itu aku takut itu. Apalagi bi. Jadi kau berarti orang kita. Aku terfikir orang kita ni biasanya sepupu. Oh macam itu ya? Aku alasan aku boleh orang kita tapi jangan sepupu. Jangan sepupu. Ngapa Pak Haji? Ya dah lembaklah sepupu ke Misan. Tak galak aku. Boleh itu ya? Rupa dia terima usul aku tu. Ibu Haji ni nenekku dua beradik. Oh. Bukan bapak dua beradik. Jadi Nenek boleh. dua. Tidak dia tahu. Malah berbalah. Kelompok Ibu Haji dan kelompok kami berbalah. Bermusuh. Ucap-ucap orang lain dia. Kalau dah tu nak jadi aku nak galak aku. Pesan tak nak galak. Itu tak tahu ceritanya. Kawinlah. Begitu kawin cuma duduk. Waktu nak kawin. Waktu nak kawin malam itu ada 20 cewek datang. Hah? 20? 20 kok bu. Maaf ya. Buka baju. Aku minta sak pagi. Sebut nama aku kawin. Dah zaman itu budak kati yang berani macam itu. La ilaha illallah. Kau kenapa juga nak ngomong? Ini kan datang kau dari Palembang dari mana-mana. Kumpul. Kau tu sombong. Kami ajak ngomong beda galak. Itu. Bibi aku marah. Pindah. Lalu pindah di kamar lain. Cik budak-budak tidur di marahnya juga loh. Akhir kawin. Waktu nak kawin tu hampir tak jadi. Ada yang gatal kepala nak gaut. Waktu nak ijab kabul banyak gangguan lah. Ya, tapi pada waktu itu banyak ya uak-uak aku tu ambil ilmu galau. Jadi duduk setengah jam jatuh aku. Pingsan. Pak Hajinya? Ya. Waktu Sudah? nak ijab? Tidak sesudah waktu Sesudah duduk ijab. waktu habis itu acara persemian dia. Iya. Nah. Tahu pesta. Pesta ini ribuan orang yang bantu aku tu. Waktu aku pesta malah waktu nak ke tenda, nak ke tarup. Terkurap. Pak Hajinya? Iya. Yang Nak pakai sepatu berdasi. Kurap. Itu di Palembang apa di Oki tadi? Apa? Kawinnya di mana? Tahun 58 berarti di dusun. Di dusun. Ya. Udah. Tapi ibu aja orang Palembang. Iya. Empat Ulu dia. Iya, orang 40. Jadi sudah mati. Mati bu aku ini. Jauh-jauh pernah mati 2 kali aku ini. Mati. Aduh putus. Sudah digaji ke Yasin. Dah ditutup kalau. Woi aku mengirik. Tapi di belakang tu band. Masih memuji. Tetap janji dia. Waktunya ngaji. Dah setengah jam dari situ. Ada yang tahu. Ada ya. Cewek aku juga. Kali kesian dia ni. Ngatuk ada yang pintar je dia. Ni yang ceweknya. Dia carilah dukun. Dukun tu datang terus minta tempat irisan bawang ya, ujung itu minta bawang itu dengan pisau. Waktu itu jadi aku teriak, hidup aku. Oi bu, pokoknya saru aku. Dituju, dia racuni. Nah itu yang banyak berminat pada waktu itu. Ngambillah kira-kira Pak Haji ini diminati banyak cewek. Banyak bu, dari Pagar Alam, dari Prabu Muli itu seluruh lah. Apalah penyebabnya? Belaga. Nah, dia tuh pengen aku jadi bantunya. Dia pengen aku tuh jadi laki. Itu bah, biasa lah itu. Biasa baik karena Pak Haji giat Aku berniaga. tuh biasa lah. Tidak lah, pengalaman Pak Haji kan. Tidak banyak. anggap nih. Ayo bu, tanya Cik Adi di desa dia orang dusun. Iya. Di dusun itu bu, hampir seluruh gadis yang bagus-bagus suka aku galau. Sebab yang bujang berduit kan aku pada waktu itu. Iya. Duit bu, itu waktu itu aku pernah di Malu lagi bujang. Dia ada dia ni. Lelang kembang, lelang bunga itu. Iya, zaman dulu. Aku lagi nak mencari tempat apa tu, pakai kain, sarung. Pakai selop. Tahu-tahu ditarik oleh kawanku. Aku dah justru undangan. Dah dia kawin.
Dia ajak bu masuk tenda itu. Ya Allah maluku tak setengah mati. Kita pakai sarung baju kaos. Kita lelang. Ini itu lain lagi. Malu aku. Buat mana aku nak tahu. Itu harus sikap-sikap ngomong apa. Itu maksud ni. Cewek-cewek ini. Kata ke 15 menit. Ada kata ke 5 menit. Itu kan. Kan ada menit dia. Lelang berantai itu bu. Oh ya. Ujak. Oh ya. Dah. Atau sikap-sikap. Ya, aku cewek dia kalau. Kejut tahu kalau rasio. Jadi ni Pak Haji tidak pacak nak berasio Pak Haji. Buka rasio kan. Kejut tahu itu 5 menit. Itu 10 menit. Oke. Pak Haji, sekarang macam ini. Aku nanya ya. Rahasia disukai orang, rahasia sukses, rahasia pacak jadi wong kayo yang sangat dermawan. Rahasia ini tadi yang pertama. Rahasia Pak Haji pacak jadi wong sukses itu apa? Ini. Yang pendek deh, yang singkat Pendek ya, deh. sekarang Yo. tadi. Yo. Sudah aku jalankan, jadi sudah sekarang termasuk menengah ke atas ya. Yo. Sini bahkan sudah ke atas. Yo. Aku tadi sudah ngomong ke. Pertama aku niat kalau aku punya duit, aku beli mobil truk. Yo. Aku nak ngangkut sayur-sayur ibu-ibu Ibu-ibu ini. tadi, Sudah berhasil, Sudah punya truk berhasil. tahun 70-an. Yo. Nah belakangan kemarin, waktu musim kayu, aku juga kan zaman-zaman balok-balok ini. Zaman ekspor. Yo. Uang kita nebang di hutan itu, Bu. Kayu ini bagus. Dikatakan jelek. Oh. Jadi kalau yang bagus ekspor dibelinya 500. Yang tidak ekspor ini dibelinya 200 rupiah sekubik. Tapi yang ini kakek dibereknya L. Nah, L itu apa? sudah kakek dibeli tambah juga jadi ekspor. Oh. Jadi ke aku masuk hutan, jadi aku beli. Dia beli 500, aku beli 700. Itu asal-muasalnya Bu. Jadi menjual kalau kita itu kaku itu. Nah sehingga mereka itu rubuh. Nah itu soal kayu ini. Jadi aku dari kayu itu panjangnya 7 kilometer. Yo. Dia kata musuh. Berarti musuh. Sama sekali dusun itu bantu aku. Tanyalah dia turun Selapan, Mesuji, di Lalam, di Banyulincir. Tahu kalau nama Calim. Aku beli lebih, tidak kati akhir. Sama sekali. Ukur bayar. Nah jadi akhirnya yang sudah ada utang habis. Yang tidak punya rumah dapat rumah. Ayo kalau sekarang. Itu selesai di tahun 2000. Habis soal balok. Jadi Raja Kayu. Terkenal kan Raja Kayu macam memang aku kuasai. Raja Kayu. Aku berpikir kalau hutanku di Kutebang terus habis ini. Benar. Ini pasti habis. Iya. Itu tahun 90. Jadi aku berusaha nak mulai nanam. Nah, nanam itu kebun tadi. Jadi 95 mulai nanam. Yang mana yang sudah Kutebang tanam. Jadi boleh dibilang Pak Haji ini mengembalikan lagi. Ya. Sudah KMI sekarang nanam. Nanam lagi. Okay. Nah, jadi waktu itu aku diminta oleh Menteri Kehutanan Pak Suarahap. Ada saksi masih hidup dia. Ngatakan ada duit 1 triliun. 1,4 triliun. Duit dana reboisasi. Pak Alim ambil lah uji dia. Ini buat tanamkan ke lahan yang kosong. Nah ujaku Pak Asru tak usah lah. Kakek aku takut kamu adukan. Kalau kakek tumbuh je tak tumbuh barang ini. Jadi dia pacaklah ke nanam dewe. Nah itulah aku tak ada tampak makin duit itu Bu. Jadi nanam dewe. Duit itu tak kumbe. Itu ada be oleh tutup. Oke. 1,4 triliun. 100? 1,4 triliun lah pada waktu itu. Miliar waktu itu, bukan triliun, miliar. Nah,